Baik, terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan mengumbar aib. Berbicara tentang aib ini barangkali adalah cara kita menyelesaikan masalah dan ternyata tidak menemukan jalan keluarnya, maka kedua belah pihak justru mengumbar aib. Padahal sudah jelas Islam memberikan solusi dalam setiap permasalahan termasuk urusan rumah tangga. Ustazah Kuturnada akan menjelaskan pada kita. Silakan, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin as-sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan dan yang kita hormati para asatizat, para guru-guru. Ada Ustadz Solmed, kita doakan beliau sehat. Adinda Ustadzah Syifa Nur Fadilah juga kita doakan mudah-mudahan beliau sehat. Ustadz Agung beserta dengan Kak Syasha, para asatizat semuanya, para jamaah sekalian, baik yang hadir di majelis ini, di masjid ini, baik yang mengikuti melalui televisi, insya Allah kita semuanya mudah-mudahan mendapatkan naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita kumpul di sini untuk menambah kualitas diri kita, apalagi terkait dengan masalah rumah tangga. Ibu sehat, Bapak sehat, Bu sehat, badannya sehat, kantongnya pada sehat. Alhamdulillah, kelihatan memang kantongnya pada sehat-sehat banget. Alhamdulillah. Ketika membahas tentang sebuah hubungan pernikahan, bahwasannya Allah sudah firmankan dalam Al-Quran, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu Allah ciptakan berpasang-pasangan. Untuk apa tujuannya? Litaskunu ilaiha. Untuk mendatangkan kedamaian. Untuk mendatangkan ketentraman. Ibu dulu sendiri punya masalah, disimpan aja, nggak ada teman cerita. Bapak juga ketika masih sendiri, masih bujang, punya masalah disimpan sendiri, mau cerita bingung sama siapa. Tapi ketika menikah, litaskunu ilaiha. Allah jadikan berpasang-pasangan halal dengan menikah, yaitu untuk mendatangkan kedamaian. Pulang enggak cerita pun, pulang lagi muka kita, lagi kita capek ngelihat wajah pasangan kita, adem lagi hatinya. Itu dulu apa sekarang? Dulu dan sekarang, betul apa enggak? Meskipun mungkin kalau dulu pulang-pulang mah ada pujiannya, dipandang dulu pasangannya, dipandang dulu istrinya, cakep banget bini saya. Kalau sekarang masih begitu apa kagak? Pak dengerin Pak, kagak katanya. Kalau sekarang juga masih dipandangin Bu, cuma ada tambahan kalimatnya, cakep banget bini saya, mana ada rempelan di wajahnya jadi makin cakep. Ada kerutan di wajahnya, alhamdulillah. Litaskunu ilaiha, Allah jadikan kita punya teman bercerita. Untuk apa? Untuk mendatangkan kedamaian. Jadi sesungguhnya kalau orang menjalankan sebuah pernikahan dengan sesuai dengan aturannya Allah, tidak akan pernah menemukan sebuah kegagalan. Dan insya Allah tidak akan menemukan sebuah kesusahan. Kenapa? Karena Allah jadikan manusia bisa menikah halal, yaitu karena memang untuk menambahkan kedamaian dalam hidupnya. Cuma kadang-kadang ini manusia tidak memanfaatkan hal seperti itu. Yang paling sering kita dengar, meskipun mungkin agak klise, tapi ini benar adanya, di antara tanda-tanda untuk
kita mendapati kenyamanan, suami, istri, laki, bini biar sering ngobrol. Biar banyak komunikasinya. Kira-kira Bu, kira-kira Bapak lebih sering ngajak Ibu ngobrol apa lebih sering lihat HP? Pak curhat. Pak, kira-kira Ibu kalau udah beberes, rapi, biasanya lebih sering mijitin Bapak apa megang HP? Tuh, curhat juga. Ya, alhamdulillah handphone banyak manfaatnya, tapi hati-hati. Terkadang alat komunikasi tersebut bisa mengurangi komunikasi antar pasangan suami istri. Betul apa enggak? Laki di situ, bini di situ, 2 jam duduk bareng kagak ada yang ngobrol. Nih hati-hati, padahal kalau kita memanfaatkan alat komunikasi dengan yang baik, kita menggunakan komunikasi pasangan, maka insya Allah tidak akan ada kerenggangan dalam rumah tangga. Cuma kadang-kadang yang namanya komunikasi suka dikhawatirkan. Pengen ngobrol sama pasangan udah takut duluan. Bu, Pak, Bapak pulang kerja, Bapak pulang aktivitas capek banget, pengen cerita sama Ibu, pulang-pulang telat 5 menit, dalam hati Bapak pulang pengen cerita sama istri, pulang sampai rumah telat 5 menit, pertanyaannya banyak banget, kok telat, dari mana aja, tadi kemana aja, atau bahkan kadang-kadang ada seorang suami yang mungkin ingin memberikan nasihat, memberikan masukan kepada istrinya. Pengen deh mah kamu pakai hijab, pengen deh mah kamu mah biar lebih rapi, pengen deh mah kamu lebih baik lagi. Suami baru mau ngomong, mah kadang-kadang istrinya udah matanya melotot. Atau sebaliknya, istri mau diskusi tentang anak kepada suami, pengen diskusi tentang pendidikan, pengen ngomongnya tuh begini, Pak, sekarang harga minyak naik, sekarang bahan baku pada naik, pengennya begitu. Curhat dan pengen diskusi sama suami, baru kita bilang, Pak udah pada naik nih. Tiba-tiba Bapak bilang, emang duit kemana aja kemarin? Emang tuh duit dipakai buat kemana aja? Boros banget, betul apa enggak? Emang begitu Pak? Enggak katanya. Artinya apa? Kita tuh untuk menggunakan komunikasi kepada pasangan udah takut. Kenapa? Karena pasangannya tidak mencoba untuk juga memanfaatkan komunikasi yang baik. Caranya gimana? 1, kalau pengen komunikasi ini sukses dalam mempertahankan rumah tangga, yang pertama jujur. Jujur. Karena kalau jujur akan menunjukkan kepada kebaikan. Kata baginda Rasulullah SAW, kalian berjujurlah dalam berkata, iyakum bisidqi, wahai kalian milikilah sifat jujur, fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena yang namanya kejujuran akan menuntun kepada kebaikan. Jadi jangan ditambah-tambahin, jangan dibumbu-bumbuin. Tentu juga lihat bagaimana ketika kita mau komunikasi, lihat juga waktunya. Jujur itu nomor 1. Yang kedua, bagaimana supaya komunikasi kita lancar dalam pernikahan? Yang kedua, coba pasangan satu dengan yang lainnya bisa merendahkan volume suaranya. Bu, Pak, kira-kira kalau di rumah yang paling kencang suaranya siapa? Pak, Bu, kira-kira yang paling kuat volumenya siapa? Pak, Ibu enggak ngomong cuma bilang. Masing-masing bisa kita introspeksi. Kalau komunikasinya baik dengan merendahkan suara, saling menghargai, maka insya Allah adem jadi komunikasi antar pasangan suami istri. Dan yang ketiga, ingat kita juga harus melibatkan Allah dalam hal semacam ini, memperbanyak berdoa supaya pasangan kita adem hatinya, kita ajak ngobrol adem, maka insya Allah rumah tangga kita terjalin baik atas dasar komunikasi yang baik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih Bunda, itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali bahwa tidak mungkin kita lepas dari masalah dan ternyata tadi telah dijelaskan kepada kita justru pemicu yang paling awal adalah masalah komunikasi.